6 Kabupaten Tabanan, guru di SD Negeri 1 Kabong. Perkenalkan, saya Niluh Made Ali Krisnayati, CGP Angkatan 6 Kabupaten Tabanan. Saya mengajar di SD Negeri 2 Pandak Bali. Halo, perkenalkan saya Niluh Made Puspasari, saya CGP Angkatan ke-6 dari SD Negeri 8 Banjaranyar. Kami akan melakukan praktek coaching. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Sri. Ya, selamat pagi Bu Ari. Ya, pada hari ini kita Bu Sri akan melakukan proses coaching. Nah, Bu Sri yang perlu Ibu ingat dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang harus Ibu bisa kembangkan. Yang pertama yaitu presensi atau hadir penuh. Jadi saat proses coaching saya harapkan Ibu bisa hadir penuh kepada coaching Ibu nanti. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif, di mana saat coaching Ibu berbicara, Ibu sepenuh hati mendengarkan ceritanya. Kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot, di mana pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa memancing coaching Ibu untuk menggali ide dari permasalahannya sendiri. Kemudian selain itu dalam proses coaching juga Ibu harus ingat ada alur TIPA, di mana dalam alur TIPA itu terdapat tujuan diri, bagaimana Ibu bisa menggali nanti potensi dari coaching Ibu untuk menyampaikan tujuannya, kemudian mengidentifikasi permasalahannya, kemudian rencana, bagaimana Ibu bisa menggali coaching Ibu untuk menyusun rencana dari solusi permasalahannya. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, dari kompetensi-kompetensi tersebut yang harus Ibu bisa miliki dalam proses coaching. Nah, Ibu, saya ingin tanya dari yang sudah saya sampaikan tadi, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan? Ya, begini ya Bu, ya tentunya dalam proses coaching dan agar saya bisa menjadi coach yang baik, tentunya saya juga ingin memiliki dan berhasil mempunyai ketiga kompetensi itu Bu. Saya ingin menjadi pendengar yang baik bagi coach saya juga ingin menjadi hadir dalam pelaksanaan coaching dengan baik. Dalam artian saya ingin hadir secara penuh. Nah, yang kemudian yang ketiga tentunya saya ingin bisa memunculkan atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nantinya. Kenapa demikian Bu? Karena agar saya mampu nanti menggali semua potensi dari coach saya. Nah, itulah Bu yang saya harapkan saya miliki. Ya, baik Bu Sri. Betul sekali karena semua itu saling berkaitan ya Bu Sri. Baik Bu Sri, waktu saya serahkan ke Bu Sri, nanti Bu Sri sebagai coachnya dan Bu Puspa sebagai coachingnya. Yes. Oh ya Bu, saya lupa lagi Bu. Ya. Nah, dalam alur coaching itu juga saya harap nanti saya bisa menerapkan alur cerita itu. Baik Bu, waktu saya serahkan kepada Ibu dan silakan Ibu bisa mulai proses coaching. Iya. Nah, baik Ibu Puspa, sebelum pelaksanaan coaching ini, saya akan menceritakan langsung kepada Ibu bahwa sesi coaching kali ini akan direkam. Nah, ini demi untuk saya agar saya bisa melaksanakan tugas CGP saya dengan lancar. Nah, tentunya perekaman kali ini akan hanya disaksikan oleh Bapak Fasilitator saya dan pelaksanaan coaching ini akan terjaga rahasianya. Dapat Ibu Puspa pahami? Baik, siap Bu. Selamat pagi Bu Sri. Ya, selamat pagi Bu Puspa. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Puspa? Ya, sementara sih baik Bu. Cuma mungkin agak mumet saja. Barangkali ada yang bisa Ibu ceritakan, Ibu bisa ceritakan kepada saya. Sebenarnya sih dari waktu ini ya Bu, saya pengen cerita. Cuma saya melihat Bu Sri sangat sibuk gitu, mondar-mandir. Jadi saya belum nemu kesempatan pada hari ini kan sudah ada waktu nih. Saya mungkin
minta waktunya Ibu nih untuk saya bisa cerita Bu. Oh begitu, bisa saja. Nah, kebetulan karena memang hari ini juga ada luang. Ada yang bisa Ibu ceritakan? Gini Bu ya, jadi kan Ibu tahu sendiri kelas saya itu kelas 10. Nah, rasanya sulit sekali saya mengimplementasikan pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan murid saya yang banyak. Oh, lalu apa sebetulnya nanti yang akan Ibu ingin capai setelah kita melakukan tahapan coaching kali ini, Bu? Ya tentu saja saya ingin dapat solusi dong Bu, agar saya benar-benar bisa mengimplementasikan kebutuhan belajar murid saya dengan kondisi murid saya seperti itu gitu. Lalu sebetulnya apa pembelajaran yang pernah Ibu terapkan sama muridnya Ibu? Kalau pembelajaran yang saya sudah pernah terapkan sih sebenarnya banyak sih Bu ya. Kalau dari pembelajaran nih saya ngajar gitu Bu. Saya seperti melakukan pembelajaran inovatif sebenarnya sudah saya lakukan. Saya sudah menggunakan model pembelajaran PBL, saya sudah melaksanakan model pembelajaran yang kooperatif script nih biar anak-anak semangat mau belajar, kemudian PBJ yang membuat produk juga sudah, kemudian discovery learning juga sudah. Saya merasa sudah maksimal. Lalu apa yang bisa Ibu lakukan lagi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid Bu? Karena sepertinya tadi pembelajaran itu kan untuk menambah atau meningkatkan hasil belajar murid. Nah, lalu bagaimana yang bisa Ibu lakukan agar tentunya kebutuhan belajar murid itu bisa Ibu penuhi dalam pembelajaran itu? Apa ya lagi ya Bu ya? Mungkin menggunakan metode lain. Kalau metode sebenarnya tidak ya Bu. Apa mungkin menggunakan media pembelajaran itu ya Bu? Bisa. Iya Bu, sepertinya memang bisa dari media pembelajarannya. Lalu bagaimana itu seharusnya bisa Ibu lakukan? Kan media pembelajaran itu banyak. Lalu agar media pembelajaran tersebut ternyata sesuai dengan muridnya, apa kira-kira yang bisa Ibu lakukan Bu? Yang bisa saya lakukan ya Bu ya, mungkin saya perlu melakukan analisis kali ya Bu ya, dengan kesukaannya murid saya, apa bisa begitu ya Bu ya, minat murid saya gitu maksudnya Bu, minat belajar murid saya apa ada hubungannya ke sana ya Bu ya? Iya Bu, saya setuju sekali dengan apa yang Ibu katakan. Itu sudah betul Bu. Salah satunya itu bisa dikatakan dengan menggunakan atau memetakan kebutuhan belajar murid. Oh iya, maksud saya maunya ngomong itu Bu, memetakan kebutuhan murid ya gitu. Maksud saya begitu sebenarnya. Tapi saya sebenarnya agak susah ya tadi menjelaskan karena yang saya ingat itu apa ya? Oh ya kayak belajar gitu sih. Saya ingatnya begitu karena kebetulan di maaf ya Bu ya, saya cerita jadinya panjang lebar dulu ya Bu ya. Nah jadi murid saya itu ada yang karena gemuk ya Bu ya, jadi ada yang suka lompat, ada yang suka belajarnya sambil tiduran. Saya melihat ada yang suka lari-larian begitu di kelas. Nah, mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya Bu, betul sekali karena memang kebetulan dari apa yang Ibu katakan itu kebutuhan belajar murid itu pasti berbeda-beda. Lalu apa yang bisa Ibu lakukan agar Ibu itu bisa memenuhi kebutuhan belajar murid? Dengan pemetaan seperti apa yang bisa Ibu lakukan? Saya mungkin memetakan anak-anak ini yang suka membaca, ini yang suka menulis, atau ini yang suka mendengarkan, apa mungkin seperti itu ya Bu ya? Oh iya betul juga Bu. Nah, Ibu mungkin yang seperti dikatakan tadi, Ibu akan memetakan kebutuhan belajar murid satu tadi dengan cara mencari minatnya, gitu ya Bu ya? Iya betul. Minat belajar murid itu betul bagus sekali. Lalu yang kedua tadi Ibu bisa lakukan profil belajar murid, betul ya? Profil belajar muridnya. Untuk memetakan itu, lalu apalagi yang bisa Ibu lakukan? Mungkin saya melakukan pembelajaran
sempat membaca dan kebetulan juga sudah sempat diseminarkan sama rekan-rekan sih, kebetulan ada rekan-rekan di sini yang menyeminarkan kayaknya pembelajaran berdiferensiasi gitu. Pembelajaran berdiferensiasi. Lalu menurut Ibu pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Kalau pembelajaran diferensiasi itu ya kegiatannya sih memetakan kebutuhan berarti ya Bu ya. Ya, salah satunya Ibu bisa memetakan kebutuhan belajar siswa. Nah, setelah dapat Ibu memetakan kebutuhan belajar siswa, jadinya Ibu bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, seperti apa lalu pembelajaran berdiferensiasi itu, Bu? Kalau tidak salah ada 3 ya di antaranya diferensiasinya. Lalu itu seperti Oh apa? iya betul Bu. Berarti ada saya bisa diferensiasi proses. Kemudian saya lupa lagi ya Bu ya. Yang jelas diferensiasi proses, kemudian diferensiasi produk. Kemudian saya belum ingat sih lagi satu ya, tapi mungkin saya bisa fokus di diferensiasi prosesnya, mungkin ya proses pembelajarannya sih Bu ya. Seperti itu ya Bu ya. Iya Bu, betul sekali apa yang Ibu Puspa katakan tadi. Berdiferensiasi itu kan ada 3 biasanya ya. Ibu sudah bilang ada berdiferensiasi proses, kemudian ada diferensiasi produknya. Nah, salah satunya itu Bu membuat media pembelajaran itu Bu, itu termasuk berdiferensiasi apa ya sebentar? Coba Bu Puspa apakah bisa ingat berdiferensiasi dalam hal media pembelajaran itu termasuk berdiferensiasi apa ya Bu ya? Konten. Oh iya. Aduh, dari kepikiran jadinya Bu. Apa yang lagi satu? Karena kalau di pembelajaran inovatif kan saya sudah menggunakan itu sebenarnya. Tapi kenapa saya merasa juga belum bisa memenuhi kebutuhan ya Bu? Itu loh yang masih, soalnya buat saya masih pusing itu terus terang saya. Jadi betul sekali apa yang sudah Ibu Puspa katakan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, saya setuju dengan apa yang Ibu putuskan tadi bahwa kita harus menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Namun sebelum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu, seperti yang Ibu katakan tadi bahwa kita sebagai guru harus menentukan kebutuhan belajar siswa itu sendiri. Dari sudah Ibu Puspa menentukan kebutuhan belajar, ya bagaimana Ibu bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu. Nah, jadinya pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi itu tetap Bu harus satu dilihat dari tujuannya ya Bu ya. Tujuan pembelajarannya seperti apa, baru akhirnya Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasinya seperti apa. Begitu Bu. Kira-kira apalagi yang Ibu bisa lakukan setelah Ibu memutuskan pembelajaran berdiferensiasi? Lalu apa yang Ibu inginkan? Apa yang Ibu rencana, apa yang bisa Ibu lakukan lagi? Saya sih rencananya mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas sih. Ya, betul sekali. Lalu setelah rencananya Ibu itu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, komitmen atau tanggung jawab seperti apa yang Ibu harapkan Bu? Ya, kalau berbicara tentang komitmen kan berarti saya harus benar-benar bisa memetakan kebutuhan murid ini Bu ya. Dan saya benar-benar harus bisa mengidentifikasi bahwa diferensiasi mana yang ingin saya kembangkan. Apakah di bagian proses pembelajarannya, apakah di diferensiasi prosesnya, atau di diferensiasi apa tadi Bu? Konten. Nah, kontennya, atau mungkin di diferensiasi lagi satu produknya. Jadi sepertinya saya punya komitmen untuk sepenuh hati dan disiplin, berkelanjutan, konsisten untuk mengimplementasinya di kelas Bu, mengimplementasikan ini di kelas. Oh iya, luar biasa sekali Bu. Apa yang Ibu katakan, saya pun jadinya terinspirasi dengan Ibu. Nah, saya pun ikut juga ingin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Nah, sepertinya sesuai dengan apa yang Ibu katakan tadi, dan agar pembelajaran berdiferensiasi dapat dilaksanakan dengan baik, jadinya sebagai seorang guru saya tergugah dan ikut melaksanakan tanggung jawab juga untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan penuh komitmen dan konsisten sehingga dapat memenuhi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid.
luar biasa sekali Bu Puspa. Ibu itu juga ternyata memberikan inspirasi yang positif kepada saya. Nah, biasa aja Bu. Wah, Ibu nggak nyelutuk saya juga lupa. Saya lupa soalnya Bu. Ya. Jadi sama-sama jadi kita belajar ya Bu ya. Betul. Semoga kita bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan baik ya Bu. Ya Bu, terima kasih Bu. Kayaknya Ibu Puspa ada jamnya nanti ya Bu ya. Sekarang, Iya. Kak Ibu tahu saya ada jawab. Kayaknya Ibu nggak bisa gitu gimana. Tapi Ibu akhirnya setelah kita melakukan coaching ini gimana perasaannya? Apakah sudah senang? Seneng sih Bu, bukan seneng lagi ya Bu ya, Bu Surya. Saya sebenarnya Lisa ini di otak saya itu, saya lagi berpikir nih Bu, saya nanti mau minta bantuan siapa gitu untuk membantu komitmen saya ini gitu. Itu tadi saya pikirin sebenarnya, makanya mungkin saya kelihatan agak gelisah gitu ya Bu ya, padahal saya mikirin siapa yang nanti bisa bantu saya untuk ini gitu aja sih Bu. Tapi kan akhirnya sekarang sudah ya Bu ya, Ibu sudah menemukan solusi dari masalah Ibu berarti ya? Sudah. Nah, Terima kasih banyak atas waktunya saya curhat begitu tapi masih dengan gaya-gaya saya karena itu dan masih kepikiran terkait dengan bagaimana nih cara memenuhi kebutuhan begitu aja sih, tapi sekarang sudah rasanya saya sudah lebih lega ya Bu. Terima kasih banyak dari wajahnya Ibu. ya, terima kasih Bu. Kalau begitu Bu, mohon izin saya sepertinya mau mengkondisikan dulu murid-murid saya di atas karena kan tahu lah kelas 5 dan gemuk, saya takut ada apa-apa nanti soalnya di lantai 2 begitu. Oke, terima kasih banyak. Kalau begitu waktunya Bu Sri, next time saya akan mungkin kembali lagi bercerita dengan Iya sama-sama Bu, karena saya juga belajar jadinya gitu. Oke, siap-siap. Oke, terima kasih Bu ya. Iya, baik. Nah, Ibu demikianlah tadi sesi coaching antara saya dan Ibu Puspa. Ya, Ibu, terima kasih luar biasa Bu ya. Saya melihat Ibu memandu Bu Puspa dalam proses coaching sampai Bu Puspanya, wah ceritanya luar biasa ceritanya. Saya lihat keren sekali Bu Puspanya, dari satu pertanyaan bisa cerita banyak sekali yang diceritakan. Ya, jadi dari kompetensi-kompetensi yang kita harapkan dalam proses coaching seperti mendengarkan dengan penuh. Saya sudah lihat Ibu mendengarkan Bu Puspa dengan penuh, sudah menatap Bu Puspa dengan penuh saat kegiatan coaching tadi, sudah memberi kehadiran atau presensi kepada Bu Puspa, mendengarkan setiap keluhan Bu Puspa. Kemudian dari satu pertanyaan yang Ibu ajukan bisa membuat Bu Puspa menceritakan banyak hal. Itu artinya Ibu sudah mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching Ibu. Dan juga dari alur tirta yang kita harapkan terjadi pada coaching hari ini, mulai dari mengidentifikasi atau menyampaikan tujuan sudah Ibu lakukan, dan Bu Puspa sudah bisa menyampaikan tujuan dari coachingnya. Kemudian identifikasi masalah, Ibu sudah mampu menggali permasalahan dari Bu Puspa dan mengajak Bu Puspa menemukan solusi dari permasalahan. Jadi Bu Puspa dari satu pertanyaan Ibu bisa punya ide-ide seperti itu untuk merencanakan solusi permasalahannya seperti itu. Kemudian sudah mampu juga mengajak Bu Puspa untuk tanggung jawab terhadap kegiatan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Untuk pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan hal yang luar biasa jika kita terapkan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran itu harus berpihak kepada murid, dan salah satunya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Tentu Bu Sri bisa kembali membaca-baca modulnya, mempertajam kembali kemampuan Ibu dalam mendengarkan penuh, presensi, dan juga mengajukan pertanyaan. Dari saya demikian hasil observasi yang bisa saya sampaikan dari proses coaching yang tadi Ibu lakukan dengan Ibu Puspa. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi.
Demikian Ibu Sri. Baik Bu, terima kasih atas hasil observasinya. Saya juga berharap nanti ke depannya saya bisa melaksanakan proses coaching dengan baik, tidak hanya dengan rekan sejawat, tapi juga dengan murid-murid saya. Dan luar biasa sekali proses coaching kali ini. Terima kasih atas waktunya Ibu Ari dan Ibu Puspa. Baik, demikianlah proses coaching kali ini, sangat bermanfaat. Sampai jumpa. Semangat.